Ketika hari itu tiba, suatu malam saya pergi melayat ke tempat seorang sahabat yang suaminya baru saja meninggal dunia di usia yang sangat muda. Almarhum meninggal karena penyakit kanker yang baru diketahuinya 4 bulan sebelumnya. Si istri telah berusaha membawa suaminya ke berbagai dokter dan rumah sakit, tetapi sayang kondisinya sudah tidak bisa tertolong lagi, hingga akhirnya sang maut datang menjemputnya. Si istri bersama kedua anaknya yang masih kecil hanya bisa pasrah dengan kehendak ilahi yang memiliki kehidupan ini. Di rumah duka banyak sekali kerabat dan teman almarhum yang berdatangan untuk memberikan ungkapan duka kepada keluarga yang ditinggalkan secara penghormatan terakhir kepada almarhum. Ketika tiba giliran saya untuk mengucapkan bela sungkawa dan berdoa di hadapan peti mati, spontan saya membayangkan bahwa suatu hari nanti saya juga akan terbujur kaku di peti jenazah. Beragam pertanyaan pun muncul di benak saya, dan atau keadaan yang bagaimana saya akan meninggal nanti. Apakah karena usia tua atau karena suatu penyakit yang tidak bisa disembuhkan? Di mana dan dapat saya dengan cara bagaimana saya akan dikubur nanti? Apakah akan dimakamkan atau dikremasi? Apakah anak dan istri dan orang-orang yang saya cintai akan merasa kehilangan? Apa yang akan diceritakan oleh mereka tentang keberadaan saya selama ini? Apakah kawan-kawan dan sahabat saya akan datang dan memberikan penghormatan? Apa yang akan dikatakan oleh mereka tentang hubungan saya dengan mereka selama ini? Apakah atasan dan bawahan saya di kantor juga akan hadir? Apa yang akan disampaikan mereka tentang prestasi saya di perusahaan? Apakah para tetangga dan orang-orang terdekat akan menengok jenazah saya? Apa yang akan diungkapkan mereka tentang perilaku dan perbuatan saya di lingkungan? Dan beribu pertanyaan lain yang mengganggu pikiran saya. Semua orang, jika dikehendaki, tentu ingin hidup lebih lama di dunia ini, asalkan tetap sehat dan berkecukupan dalam hal materi. Namun sayang, usia manusia terbatas. Kita tidak bisa hidup hingga 1000 tahun seperti syair sebuah lagu. Rata-rata hidup manusia adalah 70-80 tahun. Meskipun ada beberapa orang yang bisa melampauinya hingga usia 100 tahun, itu pun belum tentu dalam keadaan sehat atau masih sehat dan bugar seperti yang lain. Saya berangan-angan bisa hidup dalam usia maksimal yang diberikan Tuhan, dan yang lebih penting, tetap sehat dan sejahtera serta bermanfaat bagi orang lain. Jika waktunya telah tiba, saya ingin dipanggil ketika orang terlalap dalam tidur, bukan karena menderita suatu penyakit yang menakutkan. Saya membayangkan istri dan ketiga anak saya menangis ketika kehilangan orang yang cintainya. Ketika itu anak-anak saya sudah mandiri dan berhasil hingga mereka bisa dengan bangga mengungkapkan suatu tentang ayahnya di depan peti jenazah. Bahwa saya adalah orang yang luar biasa yang selalu memikirkan dan bertindak untuk kemajuan anak-anaknya. Ia adalah pahlawan bagi kami semua. Begitu kira-kira yang ingin saya dengar dari putra-putri saya tercinta. Saya mendengar berita kematian saya. Saya berharap adik-adik saya juga berdatangan dari berbagai kota di mana mereka tinggal. Kakak saya adalah orang yang dalam hidupnya berperan sebagai orang tua kami. Bagi dia,
adalah sosok yang menjadi tempat kami mengadu bila ada persoalan dalam keluarga. Kami bangga memiliki kakak seperti dia. Kata-kata seperti itu yang saya harapkan terucap dari mulut saudara kandung saya. Atasan saya di kantor juga tidak mau ketinggalan untuk memberikan sambutan. Almarhum adalah seorang pekerja yang gigih dalam memenuhi karirnya dari bawah hingga menjadi seorang pemimpin di perusahaan. Ia adalah orang yang selalu bersemangat dan suka berbagi ilmu dan motivasi kepada orang lain. Alangkah bahagianya bila hal-hal positif seperti ini yang nantinya mereka sampaikan di depan peti jenazah sebelum saya dikuburkan. Apalagi jika kawan-kawan dan para sahabat saya yang selama ini membantu dan bekerja sama dengan saya di perusahaan hadir di pemakaman sambil bergandengan tangan dan menyanyikan lagu Masih Ada Waktu dari Ebit G. Ade, seperti yang setiap pagi kami lakukan sebelum memulai aktivitas kerja dan melayani konsumen. Saya pasti akan tersenyum dan ikut bersenandung bersama mereka. Kita mesti bersyukur bahwa kita masih diberi waktu. Entah sampai kapan, tak ada yang bakal dapat berhitung. Hanya atas kasihnya, hanya atas kehendaknya, kita masih bertemu matahari. Sampai kapankah gerangan waktu yang masih tersisa? Semua menggeleng, semua terdiam, semuanya menjawab tak mengerti. Yang terbaik hanyalah segera bersujud, mumpung kita masih diberi waktu. Ada dua motivasi yang bisa saya sampaikan dalam cerita kita hari ini yang berjudul Ketika Hari Itu Tiba. Hidup terlalu singkat untuk memikirkan hal-hal yang negatif sehingga hidup kita menjadi tidak berarti. Benjamin Disraeli. Yang kedua, ketika saya melihat makam orang-orang besar, semua rasa iri saya mati. Ketika membaca tulisan di atas barisan orang-orang cantik, semua keinginan yang berlebihan menjadi sirna. Joseph Edison. Terima kasih. Itulah cerita kita.